Assalamualaikum. Apa kabar anak soleh dan soleha Ibu? Semoga semua kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan Ibu di sini. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik 5C. Nah, sebelum memulai pelajaran, yuk kita awali dengan berdoa bersama. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, biar semangat. Yuk kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Masih ingat? Ingat dong ya. Oke, yuk tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat anak-anak hebat? Masih belum? Baiklah, mari kita tepuk anak hebat. Oke, masih ingat? Ingat dong ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Anak ibu semuanya hebat-hebat karena semua sudah stay tune di sini buat mendengarkan penjelasan dari ibu. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang makna keberagaman di Indonesia dan interaksi sosial dengan lingkungan. Ya, kita awali tadi sudah membaca doa. Sekarang untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyi satu nusa satu bangsa ya, karena kita walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu nusa dan satu bangsa. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama, kita bela bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia selalu mencintai bangsa dan negara kita. Oke, nah tadi kamu ingat gak tadi ibu memainkan sebuah alat musik? Ada yang tahu ini namanya alat musik apa? Siapa ya tuh yang bersuara? Gamelan. Kurang tepat sih. Ini salah satu alat musik yang ada dalam grup gamelan, namanya kolintang. Dia terdiri dari satu kolintang seperti ini dan pemukulnya. Kolintang ini banyak jenisnya. Nih, kalau kalian bisa lihat di gambar ini, tuh jenisnya banyak ya. Ini kolintang, ini juga kolintang, ini juga kolintang. Biasanya dia dimainkan dalam sebuah grup seperti ini. Nah, tadi ibu mainkan hanya satu saja. Kira-kira suaranya seperti ini. Nah, itu kalau satu alat musik saja. Sekarang bagaimana ya kalau kolintang ini dimainkan bersama dengan alat-alat musik yang lain? Mau dengar? Oke, coba kita dengarkan suaranya ya. Enak ya? Lebih enak yang mana kira-kira didengar di telinga kita? Yang ini tadi satu alat musik saja atau yang tadi? Yang gamelan tadi? Yang ini, iya benar sekali. Ibu setuju sama kalian. Memang kalau gamelan ini kita mainkan secara bersama-sama, suaranya itu akan terdengar lebih indah dibandingkan kita mendengarkan hanya satu alat musik saja. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu untuk negara kita Indonesia ya. Sama seperti alat musik ini. Kalau Indonesia cuma satu aja nih, kamu bayangin Indonesia yang luasnya sangat luas seperti ini, hanya satu suku saja atau hanya satu agama saja. Misalnya semuanya hanya orang Jawa aja misalnya, atau semua hanya orang Minang saja, hanya orang Sunda saja. Kira-kira seru nggak?
nggak bisa ngerasain pempek Palembang, nggak bisa ngerasain makan rendang, nggak bisa ngerasain makan karedok, cuma bisa ngerasain makan gudeg aja terus. Enak nggak kayak gitu? Kurang seru ya. Akan lebih seru kalau kita bisa merasakan semua makanan itu. Nah, Indonesia itu adalah sebuah negara yang majemuk, di mana memiliki keberagaman yang sangat banyak. Apa saja keberagamannya? Ada suku bangsa, kemudian ada agama, ras, kemudian juga ada kenampakan alamnya juga, apalagi budaya. Lihat di sini, alat musik tradisional Indonesia saja sangat banyak. Ini Ibu tampilkan hanya beberapa saja ya. Di antaranya nih, dari Ananggrok Aceh Darussalam, ada serunai kalak namanya. Dia alat musik tiup. Kemudian dari Sumatera Utara ada aramba. Dia alat musik pukul. Kemudian atau tabuh ya. Kemudian dari Sumatera Barat, nah disebutnya suliang. Kalau bahasa Indonesianya suling ya. Nah, orang Padang bilang suliang. Nah, kemudian ada gambus dari Riau. Kemudian lagi ada gendang dari Banten, ada angklung dari Jawa Barat, ada gong dari Lampung, dan ada dol dari Bengkulu. Ini hanya sebagian saja untuk alat musik yang ada di Indonesia. Nah, tadi Ibu sudah tunjukkan beberapa alat musik tradisional Indonesia yang merupakan bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu di bidang budaya. Nah, terus sikap yang baik, Bu, contoh sikap kita yang baik di dalam memaknai keberagaman, dalam menyikapi keberagaman, dalam menghadapi Indonesia yang sangat beragam ini gimana, Bu, caranya? Banyak yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, kamu bisa berteman dengan siapa saja. Dengan kamu berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, bangsa, dan ras, itu sudah kamu sudah bersikap yang baik atau bijaksana dalam menyikapi keberagaman. Kemudian yang kedua, itu bisa kalian mencintai produk-produk Indonesia. Yang salah satunya mungkin kalian bisa menggunakan batik. Nah nih, seperti yang Ibu pakai. Lihat, di pakaian Ibu ada batiknya di sini tuh. Batik ini merupakan hasil kerajinan tangan atau hasil kebudayaan Indonesia. Banyak ya, di setiap daerah beda-beda. Nah ini sama pembuat baju ini diaplikasikan dalam sebuah pakaian. Jadi lebih cantik kan pakaian yang digunakan. Nah, Ibu yakin kalian di rumah juga pasti punya salah satunya seragam sekolah kalian. Ada batiknya kan? Nah, itu juga salah satu cara kalian untuk menghargai perbedaan atau memaknai perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian apalagi dengan menyaksikan pertunjukan. Siapa di sini yang udah pernah ngeliat pertunjukan tari pendet di Bali misalnya, atau melihat pertunjukan jaipong atau lenong Betawi, itu juga bisa ya, dengan kita mencintai kebudayaan kita, tidak mencela agama orang lain, menghormati teman kita yang sedang beribadah. Itu salah satu cara yang dapat kita lakukan. Nah, seperti itu ya nak. Nah, kemudian selain alat musik tradisional Indonesia nih ya, ada gamelan, kolintang dan sebagainya, kebudayaan, agama Indonesia juga kaya akan kenampakan alam. Nih salah satu contohnya ini ya, Ibu tampilkan gambar di sini seorang nelayan sedang mencari ikan, dia sedang menebar jaring. Kalau kalian lihat gambarnya ya nak. Nah, nelayan ini sedang menebar jaring untuk menangkap ikan di laut atau di danau ya. Nah, ini merupakan keberagaman Indonesia juga dalam hal kenampakan alam. Ada lautnya. Indonesia itu kaya sekali akan wilayah perairan karena 1/3 bagian wilayah Indonesia merupakan perairan. Baru sisanya adalah daratan. Karena itulah Indonesia banyak sekali memiliki kenampakan alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Bersyukur kita ya atas nikmat Allah itu. Salah satunya ini. Nah, yang mau Ibu sampaikan apa dari gambar ini? Nah, kalian bisa lihat di sini ada seorang nelayan sedang menebarkan jaring. Ya, nah dia sedang memanfaatkan kenampakan alam yang ada di Indonesia dan sedang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kok berinteraksi, Bu? Kan
lingkungan nggak bisa bicara. Nah, interaksi sosial itu ada dua, nak. Ada interaksi sosial dengan makhluk hidup, dengan individu individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, dan interaksi sosial dengan lingkungan alam. Kata siapa kita itu sedang tidak berinteraksi nih? Sekarang ibu sedang berada di kelas, ya. Ibu sedang berinteraksi dengan lingkungan sekitar ibu, yaitu lingkungan kelas. Nah, kemudian nelayan ini juga sama. Ketika dia sedang menjaring ikan di laut atau di danau, saat itulah nelayan ini sedang melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya, karena kan dia sedang berhubungan dengan lingkungannya. Nah, seperti itu, makanya kita harus menjaga lingkungan hidup, lingkungan di sekitar kita itu dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita misalnya nih menangkap ikannya pakai bom biar cepat dapat. Iya, memang kita cepat dapatnya, ikannya banyak, tapi kita merusak ekosistem yang ada. Seperti itu, makanya antara kita dan alam, antara kita dan lingkungan harus bisa saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Kita mengambil manfaat dari lingkungan. Nah, lingkungan kan sudah memberikan manfaat untuk kita. Timbal baliknya kita apa? Kita rawat lingkungannya, kita jaga lingkungannya. Itulah dengan cara seperti itulah kita sedang melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian kalian bisa lihat, nak, di buku paket kalian halaman 16. Ya, interaksi sosial di lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut antar individu dengan kelompok atau individu dengan lingkungan. Nah, yang baru saja Ibu jelaskan tadi adalah interaksi sosial antar individu dengan lingkungannya. Kalau Ibu dengan kelas, kalau nelayan ini dia dengan antara nelayan dengan lautnya. Nah, kalau interaksi sosial dengan sesama manusia gimana, Bu? Ada 3, nah, antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok. Ibu beri contoh satu persatu ya. Kalau individu dengan individu, Ibu bicara dengan misalnya Nadira. Nah, Ibu sedang bicara dengan Nadira, berarti Ibu sedang berinteraksi sosial dengan Nadira, antar individu dan individu. Kalau kelompok dengan kelompok gimana, Bu? Contohnya kalian nih Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Terus antara kelompok yang satu mempresentasikan dengan kelompok lainnya. Nah, itu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, kalau individu dengan kelompok gimana, Bu, contohnya? Nah, ini yang sekarang sedang Ibu lakukan. Antara individu dengan kalian sebagai kelompok kelas 5C atau kelompok kelas 5A, 5B, 5D. Nah, itu antara individu dengan kelompok. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, ya, baik dengan lingkungan alam ataupun dengan sesama manusia. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sudah paham? Alhamdulillah, cukup jelas ya tadi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Nah, untuk tugas kalian di rumah nanti akan Ibu kirimkan by WA ya. Nanti akan Ibu buatkan formatnya, Ibu berikan ke kalian, kalian tinggal isi saja formatnya. Oke? Nanti bisa dikerjakan di rumah, boleh kok minta bantuan mama, papa, atau ayah, bunda di rumah. Oke, untuk hari ini cukup ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.